Australia disebut-sebut sebagai negara kaya. Anak-anak pergi ke sekolah dasar sambil tinggal di tenda. Ini hanya di luar daerah pemilihan Roger Cook, dan ini sangat memalukan. Ini sangat memalukan. Orang-orang ini adalah orang biasa, mereka bekerja, mereka benar-benar tidak bisa menemukan rumah. Dan Anda tahu, bahkan beberapa orang yang bisa menemukan rumah, atau mungkin bisa saja menemukan rumah, tidak mampu untuk tinggal di dalamnya. Ini Australia Barat, teman-teman. Seorang wanita di sana bekerja, dia bekerja penuh waktu. Wanita di sini punya beberapa anak bersamanya. Anak-anak ini bersekolah dasar, tinggal di tenda. Ini adalah kegagalan mutlak dari pemerintah Cook dan pemerintah Albanese. Jadi itu tadi Australia Barat. Kalian lihat itu ribuan. Biar saya tanya cepat, berapa banyak tunawisma? Dulu kita tidak pernah melihat tunawisma di Australia, teman-teman. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Tapi sekarang saya semakin sering mendengar tentang orang-orang yang tinggal di penda. Oke, jadi kita tidak punya data terbaru. Pada tahun 2016 kita punya 116.000 tunawisma. Pada tahun 2021 jumlah itu naik menjadi 122.000. Itu tahun 2021 karena sensus dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi sebenarnya akan ada sensus minggu depan. Saya kira tanggal 7 Agustus. Sebenarnya saya juga perlu membuat video terpisah tentang itu. Jadi saya merasa jumlah tunawisma kita jauh lebih banyak dari 122.000 berdasarkan hasil sensus terakhir kita. Jadi sementara kita punya orang-orang yang sedang berjuang, inilah yang sedang kita datangkan. Coba lihat pria ini, pria India ini yang baru saja datang dari India dengan visa kerja. Dia menghadiri unjuk rasa anti One Nation ini dan dia menyerukan revolusi sosialis di Australia. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dia di sini dengan visa kerja dan meminta revolusi sosialis. Pada dasarnya, dia di sini untuk menggulingkan cara hidup Australia atau pemerintah Australia. Kenapa kita mentoleransi hal ini? Apa arti kehadiran Anda di sini hari ini? Jadi Anda seorang sosialis. Luar biasa. Dan apakah Anda lahir di sini atau lahir di tempat lain? Saya dibesarkan di sekitar sini, ya. Dan kenapa Anda datang ke Australia? Oke, ya, ya. Dan saya mengajukan permohonan untuk datang ke Australia. Wow, untuk apa? Halo, ya. Tapi sekarang kamu mau bilang kalau aku seorang sosialis. Bagaimana itu masuk akal? Kalau aku punya kekuasaan, aku pasti sudah mengirim tim memeriksa status visa mereka. Kalau kamu pakai visa, visa pelajar, visa kerja, atau visa apapun, lalu kamu mengancam akan menggulingkan pemerintah Australia lewat revolusi atau apapun itu, visa langsung dibatalkan. Langsung saja, kamu akan dibawa ke bandara. Kami akan menyita barang-barangmu, menagih biaya supaya kami bisa membelikan tiket untukmu, dan kami akan mengirimmu pulang. Kalau tidak, kami akan menahanmu sampai keluargamu bisa membayar tiket pulangmu. Itu saja. Dan saya tidak peduli berapa banyak orang yang protes. Saya tidak peduli. Kita harus kejam. Dan inilah alasan Pauline Hanson mengatakan apa yang dia katakan. Dan lihat, mereka mengejarnya. Lihat ini. Chris, saat ini kita punya 18.000 orang dalam daftar pantauan Asia. Kita punya masalah nyata di Sky. Semua Islamis. 90% dari mereka adalah Islamis, jihadis Islamis. 18.000 orang dalam daftar pengawasan. Di Inggris jumlahnya hampir 100.000. Negara ini punya masalah radikalisasi. Kami telah mengalami sejumlah serangan teroris oleh Muslim di Australia. Kami baru saja mengalami yang terbesar bulan Desember lalu di Bondi. Kamu harus berani menyoroti masalah besar yang semua orang pura-pura abaikan. Dan maaf saya harus mengatakan ini, tapi saya tidak ingin orang-orang dari negara Islam radikal datang ke negara ini. Saya tidak mau itu terjadi di sini. Saya ingin melindungi rakyat Australia. Saya ingin mereka merasa aman di jalanan. Saya tidak ingin melihat antisemitisme yang sedang terjadi. Saya tidak ingin melihat kebencian yang sedang berlangsung. Ini bukan hanya soal antisemitisme, karena saya melihat banyak orang-orang kanan ekstrim di Australia, mereka juga membenci orang Yahudi. Mereka seperti anti-antisemitisme, saya tidak peduli, mereka bisa saling membenci sesuka mereka. Kalian bodoh. Mereka membenci orang Yahudi dan mereka juga membenci orang Kristen. Quran yang sama, ayat yang sama sebenarnya, surat 9 ayat 29, di mana dikatakan bahwa orang Yahudi dan Muslim tidak bisa berteman. Sebenarnya dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa berteman. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa menjadi teman orang Muslim. Mereka bilang, lawan orang Yahudi dan orang Kristen bukan hanya orang Yahudi, tapi juga yang ini saya tidak tahu. Saya tidak bisa.
Saya tidak bisa memahami orang-orang ekstremis seperti ini. Entah mereka itu orang-orang sinting dari kiri ekstrim atau kanan ekstrim. Dan saya merasa bahwa, kamu tahu, itulah kenapa saya sangat tegas terhadap negara-negara tertentu. Kamu harus berani bilang tidak. Ya, Dan saya dapat lihat ini. lihat respons dari jurnalis ini. Namun, dalam beberapa hal, itu adalah versi dari kebijakan Australia Putih, bukan? Tidak, bukan. Tidak, bukan. Tidak. Bodoh. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebijakan Australia Putih. Jadi jangan bawa-bawa itu ke saya. Saya kasih tahu ya, karena saya tidak akan terima itu. Saya tidak mau Islam ada di negara saya. Itu kebijakan Australia Putih. Jadi, untuk membuktikan kamu salah, kita harus membiarkan gerombolan barbar tak berakal masuk. Itu solusinya. Itu solusi dari pihak kiri. Lihat ini, dengar politisi woke ini. Saya pernah melihat rekaman orang-orang dibunuh saat proses deportasi di Amerika Serikat. Hanya dua orang, Rene Good dan Alexander Pretty, yang dikenal sebagai provokator. Mereka ada di sana untuk memprovokasi dan menghalangi agen federal ICE menjalankan tugas mereka yang sah. Saya pernah melihat orang-orang dikeluarkan dari rumah sakit dan klinik medis. Memikirkan hal itu terjadi di negara ini membuat saya muak. Yah, kamu memang sudah sakit. Bagi kalian yang belum tahu, Pauline Hanson mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan deportasi ala Trump, meskipun kita tidak memiliki sebanyak itu imigran tanpa dokumen atau yang berada di Australia secara ilegal. Saya rasa menurut perkiraan terakhir, mungkin kita punya sekitar 77,000 orang yang tinggal secara ilegal di Australia yang telah melewati masa berlaku visanya, yang belum kembali karena kita tidak punya orang yang datang ke sini dengan perahu. Jadi semua orang yang ada di sini, mereka datang secara legal dengan visa yang sah. Tapi ketika visa mereka habis, mereka tidak kembali. Jadi sekarang mereka sudah menghilang. Dan itu alasan lain juga. Mereka hanya tinggal di sini, padahal seharusnya mereka tidak di sini. Jadi Pauline Hanson telah mengatakan bahwa dia akan mendeportasi mereka. Seperti yang seharusnya kita lakukan, seperti yang seharusnya dilakukan negara manapun. Dan para pencitra ini, para tukang pamer moral ini, mereka selalu ada di sini. Tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Ya, kita bisa dan kita harus melakukannya. Kita harus melakukan itu. Dan fakta bahwa Pauline Hanson berpikir bahwa itu adalah cara yang masuk akal untuk memperlakukan dan menangani orang-orang yang rentan, memberitahu saya bahwa dia tidak pantas memiliki peran kepemimpinan yang signifikan di negaranya. Oke. Ada komentar lain yang dibuat. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan mendukung kebijakan Australia Putih, tapi dia memang menyebutkan istilah itu. Apakah dia disalahartikan? Saya rasa tampaknya One Nation sendiri tidak tahu apa yang mereka yakini. Saya tidak tahu apa yang mereka yakini. Kamu yang bodoh. Kamu sebenarnya tidak mengerti. Dan orang-orang ini, teman-teman, mereka sudah mencoba itu di mana-mana. Istilah sayap kanan ekstrim sebenarnya tidak berarti apa-apa. Meskipun memang ada beberapa kelompok pinggiran ekstrim yang benar-benar sayap kanan, yang cocok dengan label sayap kanan, yang merupakan etno-Nazi yang mengagumi Hitler. Tapi itu hanya minoritas kecil. Bahkan dalam situasi saat ini, ketika seharusnya bisa saja ada lebih banyak orang sayap kanan. Bisa saja. Seperti, lihat apa yang telah mereka lakukan. Maksud saya, ini adalah tempat yang sempurna bagi nasionalisme kulit putih untuk tumbuh. Dan saya tidak akan terkejut jika nasionalisme kulit putih berkembang. Tapi pada saat ini, untungnya, baik Rupert Lowe maupun Farage maupun Pauline Hanson, mereka ini bukan supremasis kulit putih. Mereka bukan nasionalis kulit putih. Satu cara untuk menilainya adalah dengan melihat seberapa besar mereka dibenci oleh etno-Nazi. Neo-Nazi tidak suka mereka. Mereka membenci mereka. Tapi orang-orang ini menyebut mereka neo-Nazi, supremasis kulit putih, nasionalis kulit putih. Dan karena pada dasarnya itu tidak benar, itulah sebabnya orang-orang ini kalah. Hanson tidak benar-benar berkomunikasi dengan pihak lain. Barnaby sepertinya tidak tahu apa yang dikatakan Mel Roberts, tidak tahu apa yang dikatakan Pauline. Inilah alasan mengapa jika pemilihan umum diadakan hari ini, Pauline Hanson akan memenangkan 66 kursi sama dengan Partai Buruh. Lihat ini. One Nation milik Pauline Hanson bisa membentuk pemerintahan menurut hasil survei besar. Mayoritas Partai Buruh sudah hilang. Lihat ini warna oranye. Dan ini adalah jika koalisi, kaum konservatif kita, Partai Liberal, jika mereka mengubah sikap mereka dan membentuk aliansi dengan One Nation.
One Nation bisa membentuk pemerintahan. Bukankah itu luar biasa? Mereka bisa membentuk pemerintahan. Ini luar biasa. Jadi itulah sebabnya itu tidak berhasil. Itu tidak berhasil untuk mereka. Dan lihat ini, sementara masyarakat Australia mulai sadar, masyarakat Australia berkata, sudah cukup. Lihat media kita, lihat media arus utama kita. Ini adalah Channel 7 yang membuat berita miring. Restore Britain milik Rupert Lowe memiliki manifesto yang bahkan lebih keras, yang menurut para kritikus adalah cetak biru untuk pembersihan etnis. Wow, lihat pelabelannya, pembersihan etnis. Deportasi massal. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 1,5 sampai 2 juta migran ilegal di Inggris tersebar di seluruh Inggris dari utara sampai selatan. Mereka melakukan itu dengan sengaja. Mereka menyebarkan mereka ke seluruh negeri di bawah operasi yang disebut Operasi Scatter. Pauline, saya ingin memberikan ini kepadamu. Terima kasih. Ini adalah contoh bagus tentang apa yang perlu kamu lakukan di Australia. Dan kita bisa melakukannya dengan mudah, teman-teman. Kita hanya punya 77.000 migran ilegal. Kita harus mulai dari mereka dulu. Itu akan menjadi batu loncatan. Dan itu akan mengirimkan pesan yang kuat kepada semua orang lainnya. Hei, kalian tidak bisa main-main dengan sistem kami. Kalian tidak bisa main-main dengan hukum kami. Kami tidak akan mentolerir ini. Enyah. Tidak, aku akan membaca ini dengan baik. Kita benar-benar sepemikiran. Ini adalah rencana untuk mengeluarkan hampir 2 juta orang dari Inggris dalam waktu kurang dari 3 tahun. Bagus. Baik secara paksa maupun dengan secara sistematis mencabut status hukum mereka dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat dengan menolak akses ke tunjangan sosial dan layanan penting. Luar biasa. Lihat ini. Keluar untuk kiriman uang dari Inggris. Bahkan ada sistem hadiah untuk warga Inggris yang patriotik dengan menawarkan 500 Pound sterling untuk informasi terverifikasi yang mengarah pada deportasi yang berhasil. Bagus sekali. Kita juga butuh itu. Kita juga butuh itu, teman-teman, di sini, di Australia. Apakah kalian tahu seseorang yang telah melewati masa berlaku visanya? Kami akan kasih hadiahnya. Kami akan memberikan $1.000. Itu luar biasa. Kita butuh itu. Jadi ya, ini adalah laporan miring yang dibuat di Channel 7. Dan izinkan saya memberitahu kalian bahwa ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Australia. Klip-klip ini telah dibagikan di media sosial. Dan orang-orang, Liam Bartlett, jurnalis utama dalam laporan itu, reputasinya benar-benar hancur. Bahkan dulu saya juga berpikir bahwa dia, kalian tahu, dia adalah seorang jurnalis tradisional yang baik. Tapi sekarang tidak lagi. Saya tidak percaya itu lagi. Tapi karena keadaan sudah berubah, teman-teman, para dinosaurus ini tidak mengerti bahwa dunia di sekitar mereka sudah berubah. Hari-hari melakukan gaslighting terhadap warga setempat itu sudah berakhir.